Christian Check. Oke teman-teman, back to Christian Check. Jadi episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kevin Manueli. Yeay, dia bakal sharing tentang kehidupan dia, plus dia kasih tips-tips nih buat teman-teman muda. Christian Check. Biasa gue di kamar adik gue. Apa Nas? Kuliah di Bandung nih Mas. Unpad Nas. Waktu itu Pajajaran. terus gimana ceritanya SBMPTN? Udah lama tuh, masih ingat gak rasanya? SBMPTN puji Tuhan lancar. Ini udah lama banget ya. Itu masa-masa paling menyenangkan sih menurut gue Nas. Kenapa? Masalah hidup belum sepadat sekarang. Kalau dulu kita cuma fokusnya belajar, terus ya mikirnya gimana cara masuk PTN ya, apalagi ya pada waktu SMA 3. Kalau sekarang tuh mikirnya udah kemana-mana gitu, udah bercabang terus sih. Jadi kalau dulu tuh gue mikir waktu dia mikir tuh masa-masa SMA tuh adalah masa-masa paling menyenangkan gitu. Tapi gue sendiri merasa emang bener ya. Ternyata pas dipikir-pikir, wah bener juga ya. Ternyata memang masa-masa paling beda adalah masa-masa pas SMA. Apalagi pas lapangan masih di atas langit tuh. Udah kayak lapangan Beda. terbang. Kalau itu jemput kita pulang sekolah naik helikopter dari atas. Lah, aku masih itu ya. Sebenarnya gue mau nanya itu bukan masalah itu sih dari tadi. Gue mau nanya gini, Apa tuh? gue kan kenal lu tuh dari dulu, dan Kevin yang gue kenal dari dulu, lu tuh orangnya percaya diri banget kalau ngomong lah, kalau ngapain, dan lu tuh orangnya percaya diri banget. Itu tuh percaya diri lu itu nggak bisa diragukan lagi. Oh iya. Iya, itu menurut gue. Nah, iya. Itu menurut gue lu orangnya Iya. percaya diri banget gitu kan. Nah terus kayak dari jauh-jauh kan gue nanya nih, Kevin gitu kan, lu mau kuliah di mana? Sedangkan gue belum tahu mau kuliah di mana, nggak berjurusan apa aja gue kagak tahu gitu. Lu kayak yang udah dengan pedenya, gue mau ngambil komunikasi nih Nes gitu, mau di Unpad. Sedangkan kalau PTN kan kadang ada orang-orang yang ya udah deh gue masukin yang mana aja nih, yang penting gue PTN gitu kan. Lu sendiri dari kacamata lu sendiri itu tuh gimana? Sebenarnya pada waktu itu gue juga sih. Jadi gini jadi tuh gue tuh didaftarin di swasta sebenarnya, UBM Bunda Mulia ya gitu. Nah terus gue ganti dulu deh biar gue bisa ngeliat muka lu dengan jelas. Nah terus selesai gue udah daftar, uang pangkal udah masuk, uang admin udah masuk. Tapi kalau ditanya lu mau kuliah di mana, yang gue jamin ya ke teman-teman gue, kalau ditanya lu mau kuliah di mana, gue pasti akan jawab dengan simple, pastinya di PTN 5 besar gitu. Itu yang gue jamin. Sampai pada sewaktu-waktu UBM tuh harus lunas di bulan Juni, tapi sedangkan pengumuman SBMPTN tuh di bulan Juli. Nah akhirnya dengan pedenya udah kita nggak perlu daftar ulang, pokoknya keterima gitu. Jadi sampai titik seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya gue nggak keterima, gue dapat dikatakan nggak kuliah Nas gitu, mundur lagi. Tapi puji Tuhannya ternyata diterima di urutan kedua, dan itu seneng banget sih gitu. Maksudnya seneng banget ya, nggak nyangka akhirnya keterima. Dan ya gitulah. Kalau dibilang pede, emang kayaknya memang gue dulu pede banget. Tapi kalau yang perihal ngomongin yang PTN ini, sebenarnya waktu gue ngomong, wah pokoknya 5 besar PTN tuh sebenarnya rada ngeri sih. Takutnya kalau nggak kesampean kan malu juga nih sebenarnya gitu sih, ada rasa kayak gitunya. Christian Check. Lu orangnya menurut gue lu tuh mudah berteman gitu. Kayak ya lu orangnya kan simple ya, sesantai itu. Ya udah lu mau kenal nama gue, ayo kita temenan ya gak sih? Itu sih yang gue lihat sih dari lu. Cuma susah gak sih menjaga pergaulan, atau emang gimana sih lu maintainnya gitu? Oke, halo Agnes masuk gak sekarang? Masuk Pak Eko. Oke. Siap. Iya sih Nas, gue tuh punya prinsip tuh kayak gini sih sebenarnya ya. Prinsip hidup gue tuh kalau berteman dengan siapa aja,
sama yang kurang baik kita ngomongnya. Tadi Agnes bilang ya kurang yang apalah kita ngomongnya ya, kurang baik lah. Oke, kurang baik itu gue kenal dan say hello aja gitu. Tapi kalau kayak ngumpul itu jarang. Tapi kalau 1 lawan 1 itu gue masih sering kayak ngobrol 1 lawan 1. Tapi kalau kayak ngumpul kan itu kita gampang banget ketarik, gue pikir. Tapi kalau temenan mah sama semua orang temenan and fine aja sampai sejauh itu. Tapi untuk dijadikan sahabat itu baru, atau jadikan teman nih kayak Agnes kan juga luar biasa. Nah itu apa namanya, itu apa ya, bisa dibilang ada selektif dikit. Tapi kalau kayak bro say hello segala macem, nongkrong sama orang-orang, kalau banyak yang rokok juga ya laki-laki ya gitu, itu mah it's okay gitu. Bahkan dia ngerokok, gue nggak ngerokok gitu, sampai kadang gue mikir ya apa sih enak yang ngerokok, apa gue coba aja ya gitu. Sampai ada sempat mikir gitu. Nah itu fine aja sih gitu ya, selama kita memang ngobrol berdasarkan kepentingan, ngobrol yang memang sebatas dan sewajarnya saja gitu. Nah berarti tapi gue nggak mau menutup gitu. Berarti intinya tahu batasan aja lah ya gitu kan. Iya betul. Keren. Jadi gimana Nas sama doi Nas? Waduh, doi yang mana nih? Gue gak punya doi. Agnes kan denger banyak nih ya. Anda mendengar gosip dari mana? Christian check. Oh iya, berarti lu boleh nggak sih kayak keluar rumah atau kayak nggak boleh banget, atau misalnya boleh tapi menggunakan protokol kesehatan yang ada? Iya sih, protokol sih, cuma guanya sekarang lagi males karena nggak tahu juga mau keluar mau ngapain, kayak nongkrong gitu males juga. Kecuali kalau emang ada kepentingan sih. Lu udah mulai nongkrong apa belum? Kalau gue nongkrong nggak sih Nas gitu. Tapi kalau kayak buat kepentingan tadi lu bilang bener, lalu kayak ada rapat sama gereja atau kegiatan lainnya ya itu jalan. Tapi kalau kayak buat nongkrong enggak sih. Karena kenapa ya? Pertama kalau cuma buat nongkrong kayak umur 20-an kayak kita udah nggak mikir nongkrong ya sih. Belum tentu, tergantung lingkungan. Oh iya. Soalnya kalau gue mikirnya nggak nongkrong sih kalau gue gitu. Maksudnya kalau kayak nongkrong tuh kayak gimana ya? Kalau zaman dulu ya, waktu zamannya SMA, umur 19 tahun tuh kayak masih bro gabut nih ayo nongkrong ya. Kalau sekarang rasanya kayak sayang banget waktunya kalau gua. Sama ya. Dan menurut lo kan kita masih muda lah ya. Yo umur aja gua aja 20 belum nyampe. Ya, gua bentar lagi punya anak sih. Wih, bercanda. Terus aminin jangan. Jangan. Hal-hal apa yang harus diperhatikan? Oke, pertanyaannya buat gua atau buat lingkungan? Apa aja? Jadi gue nanya Jadi gue nanya menurut lo di era anak muda sekarang, khususnya yang seumuran kita, hal-hal apa yang biasanya jadi masalah? Maksudnya hal-hal apa nih, topik apa nih yang penting yang harus diperhatikan deh? Mental sih, benar sih ya, mental. Sama jati diri ya biasanya ya kalau menurut segini ya. Gitu. Why? Because of what? Kenapa? Oke, karena begini. Nih, aduh chat apa sih ini? Bentar. Oke. Banyak yang ngechat. Karena lanjut. Enggak. Tunggu. Lanjut ya. Mental kenapa? Karena gue masih banyak ketemu teman-teman, tapi kayaknya mental ini berhubungan dengan jati diri sih gitu. Kenapa akhirnya gue ngomong sama jati diri? Ketika banyak orang lagi, udah kita ngomongnya anak-anak muda zaman sekarang, kadang citra diri masih suka rusak gitu, identitas dirinya gitu. Dan dimana memang kalau mereka nggak tahu bahwa mereka tuh adalah orang yang luar biasa, mereka tuh hidup ya hidup sebenarnya kita ngomong ya kayak ngalir. Kayak teman-teman gue tuh yang paling gue kasihanin bahwa gue habis bingung masa-masa pandemi gini mau ngapain, akhirnya banyak kan nonton gacin, soalnya drakor, asal jangan jadi pelakor aja gitu. What? Itu juga lagi famous fenomena pelakor, gengs. Lanjut terus. Nah
Iya, Eric Olim, bercanda, lanjut ya. Konten ini jadi sangat sensitif ya. Nah, maksud gua mereka bingung mau ngelakuin apa lah intinya gitu ketika masa-masa kayak gini gitu. Dan juga mental, maksudnya mental yang gue percaya sih harusnya anak-anak muda semangat ya, punya jiwa tuh semangat. Kenapa harus punya jiwa tuh semangat? Karena mereka masih muda gitu, dan banyak buat teman-teman gue yang kalau kayak gini tuh salah satunya ya kayak mager-mageran, sampai kadang mau mager aja nyampe mager gitu, mau mager aja nyampe males gitu. Saking mereka kita kalau ngomongin ini mungkin juga karena faktor kondisi ya sih ya. Maksudnya faktor kondisi kan masa pandemi, terus online, semua serba online, lalu PSBB transisi, sempat juga PSBB berskala besar yang benar-benar ketat ya bisa dipungkiri. Tapi menurut gua kalau misalnya mereka punya mentalnya baik, sama citra dirinya baik, mereka bisa melakukan hal-hal tetap produktif. Salah satunya kayak yang aku lakukan ini nih gitu. Meskipun mungkin belum kerja, meskipun belum magang, atau meskipun belum freelance atau apapun lah ya yang bisa kita bilang produktif atau bisa menghasilkan uang atau apapun, seenggaknya kalau di rumah dengan dia belajar bahasa, dengan dia bikin konten kayak Agnes gini. Nah, teman-teman penontonnya Agnes ini salah satu orang yang produktif juga ya. Lanjut, apalagi ya, misalnya dia juga ngajarin anak adiknya, lalu berbanyak baca buku. Nah, itu salah satu menurut gua hal-hal yang produktif yang bisa dilakukan di rumah. Gitu sih, itu dulu lah. Berarti poin yang gue angkat tuh sebenarnya dua tadi ya, identitas yang merusak mental. Jawaban singkat. Terus jadi maksud lo setidaknya kalaupun lo belum bisa produktif yang tanda kutip menghasilkan uang, ya lebih baik produktif dulu untuk diri sendiri dan orang sekitar lo ya. Jadi ya tetap ngelakuin aktivitas yang positif untuk orang-orang, setidaknya keluarga lo atau untuk diri lo sendiri gitu ya kan. Jadi nggak yang benar-benar sebenarnya jadi nggak yang benar-benar kaum rebahan sebenarnya dengan invest betul, sebenarnya kayak invest dari leher ke atas ya, kita ngomongnya invest leher ke atas. Tapi Agnes tahu kan invest leher ke atas, ada invest leher ke bawah. Nah buat penontonnya Agnes juga, invest leher ke bawah itu adalah makan gitu. Jadi makannya tuh asik lah gitu. Kalau invest leher ke atas tuh baca buku, belajar bahasa. Sebenarnya itu mungkin nggak berguna sekarang ya, kayak kita aduh ngapain sih gue belajar bahasa Inggris misalnya, aduh ngapain sih gue belajar bahasa Mandarin gitu ya. Tapi sewaktu-waktu itu akan berguna gitu, kita nggak tahu waktunya kapan. Tapi jangan sampai ada penyesalan lah di umur 25 ke atas tuh, kenapa gue waktu masa pandemi nggak gue coba gunain buat belajar bahasa ya. Jadi seolah-olah sekarang nggak menghasilkan sesuatu lah ya kita ngomongnya, tapi sebenarnya invest level ke atas tuh berbicara tentang masa depan sih menurut gue gitu. Jadi maksud lo ya udahlah sekarang kan ada waktu senggang lebih nih, apalagi buat pelajar-pelajar yang online, sebaiknya menggunakan waktu untuk hal-hal yang lebih positif dan ya mungkin bisa berguna di masa depan kayak gitu maksudnya. Lu lagi sibuk apa nanti sekarang? Teman-teman oh ya, gue mau ngomong ke penontonnya Agnes dulu. Teman-teman, kalau teman-teman bingung mau lagi gabut nih, teman-teman atur jadwal untuk teleponan sama Agnes, nanti akan dikulik habis sama Agnes sehingga teman-teman bisa produktif. Oke, jangan di-cut yang bagian ini. Kalian ini pesan sponsor. Nanti langsung banyak yang nge-chat Agnes ya, semoga amin. Christian check. Oke, tadi pertanyaannya apa, Nas? Sibuk apa ya? Sibuk apa ya, Nes ya? Gue ya, yang pasti yang pertama sekarang lagi sibuk libur kuliah gitu. Sebenarnya tugas utama gue masih kuliah sih gitu. Lalu gue sibuk kedua gue sekarang lagi bukan bergumul sih, Sabtu ini udah mulai ikut kelasnya juga sebenarnya ya, ikut tambahan kelas digital marketing. Jadi gue invest selama 3,5 bulan buat belajar di dalam kelas tersebut. Emang rada berbayar lagi sih. Thank you Agnes. Dan yang terakhir, kalau sibuk
Itu yang 3 besar ini yang paling memakan waktu gue sih. Satu lagi adalah gereja. Jadi memang gereja gue dipercayain, puji Tuhan, untuk bikin kurikulum baru alias sistem atau program baru lah untuk penjangkauan. Jadi kayak bikin sistem, bikin rulesnya, peraturannya, lalu kebijakannya itu gue sama beberapa teman yang buat, dan kita punya tim. Jadi otomatis kayak trial and error lah. Udah dicoba kok ada yang gagal. Nah ketika gagal itu langsung dibuat lagi, ditulis lagi. Jadi kesannya lebih kayak masih belum tertulis lah kebijakannya itu, dan itu harus tertulis terus. Nah itu yang membuat rada capek ya kadang ya. Udah selesai, acaranya ada yang bagus, tapi masih ada kekurangan. Nah akhirnya bikin lagi kurikulum di situ buat menyempurnakan yang kekurangan tersebut. Evaluasi. Sisanya betul, evaluasi, dan itu dibikin bukunya gitu buat angkatan selanjutnya. Jadi kayak kelas modelnya. Tapi kelas ini jalannya 4-5 bulan. Gitu, kelas pemimpin sih sebenarnya. Jadi sistemnya emang dibuat buat para pemimpin di gereja, khususnya youth. Nah, lalu yang terakhir, yang keempat, ini sebenarnya hobi sih. Karena gue hobi dan ini bersangkutan dengan digital marketing, jadi gue sebenarnya sebenarnya tadi udah tes launching IG baru sebenarnya. Jadi kenapa gue bikin IG baru? Kenapa gue banyak banget sih bikin IG? Kalau aku tanya ya, ada Dapur Ide, ada Kevin Manuelim, buat teman-teman aku sehingga follow yang Kevin Manuelim aja dulu gitu. Nah, gue nggak ngelanjutin Dapur Ide karena gini kurang relate. Jadi gue tuh pingin bahas hal-hal yang sifatnya rada rohani gitu ya. Ini konten Kristen ya, jadi rada rohani ya, rohani. Dan sedangkan kalau followers gue yang Dapur Ide itu kan sebenarnya bekas Kevin Manuelim sebenarnya, dan itu masih banyak yang 70% non rohani. Bukan berarti nggak mau memberkati, tapi maksudnya lebih cepat grow-nya ketika memang sasaran orang yang dituju itu tertarget alias yang memang butuh konten itu. Akhirnya gue memutuskan untuk membuat dan mendesain ulang gitu. Puji Tuhan semua desainnya udah ada, cuman tadi pas lagi coba launching alias ngepost konten pertama dengan sistem yang ada, itu masih ada kekurangan. Jadi belum dapat dikatakan ada. Kenapa? Karena emang masih proses dicoba. Tapi targetnya, doain aja 1 bulan udah beres, dan 1 bulan itu udah menghasilkan, target gue sih 500 followers dalam 1 bulan. Konten apa sih maksudnya? Jadi mulai dari nol sebenarnya. Konten apa sih maksudnya? Jadi kayak lu bikin. Nah, kontennya tuh konten rohani yang bersifat estetik gitu. Jadi gua konten rohani, tapi konten rohaninya tuh isinya kayak gini nggak terlalu berat bahasannya. Jadi konten rohani yang sebenarnya simple, nggak ada kata Tuhan Yesusnya, tapi katanya Tuhan. Jadi kalau memang ada agama seberang yang pengen lihat, itu masih bisa lihat. Tapi memang yang gue targetin memang yang Kristen. Ya, tapi memang targetnya tetap yang itu ya, yang Kristen ya atau Katolik. Gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk buat lagi dan gak melanjutkan Dapur Ide. Berarti gitu deh. Kayak tentang posan-posan gitu ya, pos-posan kata-kata atau kayak gitu bukan sih? Atau apa? Nah, kurang lebih kayak gitu. Cuman gue punya desain tersendiri lah. Nanti doain aja 3 minggu udah gue posting di Kevin Manuelim, alias sudah gue promosiin di Kevin Manuelim. Amin. Jadi gue punya desain tersendiri. Gitu. Nanti aku lihat. Iya dong, pasti dong. Gila. Harus lihat. Gitu Nas. Bagus lah kalau gitu. Sebenarnya banyak belajar sih Nas. Sebenarnya kalau disimpulin ya semuanya perihal belajar gitu masa pandemi ini. Benar. Soalnya kalau gue tadinya gue mikir, aduh gue mau ngapain ya gitu kan. Akhirnya ya udah deh, karena ya hobi sendiri yang tadi gue bilang, karena ya gue orang yang suka lupa, gue upload video gitu. Oh kenapa nggak gue share aja, gue promoin aja, siapa tahu yang tadinya cuma gue doang yang merasa terberkati, taunya bisa memberkati orang lain. Kan setidaknya kalau ada 10 orang nonton, 1 orang terberkati, kan lumayan ya, maksudnya kan 1 jiwa itu juga. Iya. Kan kita nggak. Berharga bro. Iya. Tapi gini ya Des ya, gue tambahin dikit ya Des ya. Oke, gue tambahin dikit ya Des. Apa? Nah, gue kalau lu lihat juga, gue kan emang salah satu orang juga yang
suka masukin kata-kata yang kayak rohani, positive vibes lah yang gue masukin di Instagram baik story maupun feed. Sebenarnya nggak tahu ya lu ada rasa ini atau enggak ya. Sebenarnya ada rasa dimana bahwa apapun yang kita tulis, apapun yang kita bagikan itu, waduh, tegang banget sih kalau gue yang buat salah nih, kayak merasa terjudge. Misalnya gue ngomong ya let's say gue bagiin story tentang bersyukur, tapi kalau gue sendiri nanti ketahuan nggak bersyukur, hidup nggak bersyukur, nah ini menjadi indikator juga, menjadi KPI buat hidup kita ya. Maksud gue, ada nggak sih lo fase dimana kayak gitu juga, Nas, bahwa gue nyebarin konten misalnya ngomongin tentang jangan mencuri, berarti gue nggak boleh mencuri nih, itu membuat kita menjadi terbangun. Pernah nggak rasa kayak gitu, Nas? Jadi kayak kesannya gue kalau ngelakuin merasa tertuduh nih, bener nggak? Kalau misalnya ternyata lu ngomong jangan mencuri tapi ternyata lu yang mencuri gitu. Gue ada soalnya, gue sering. Biasa. Lu pernah dengar istilah firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua gak? Nah ya. Itu begitu. Jadi kita nggak bisa ngomong ke orang. Nah iya. Itu tuh ke kita juga, ngerti gak? Tapi menurut gue, nah betul. Itu sebenarnya bagus sih. Jadi kita tahu pakem-pakem tertentu. Oh, kita ngomongin bersyukur ketika kita lagi merasa kurang bersyukur atau lagi insecure atau lagi apa. Terus nanti emang bener banget sih pengingatan iman gini perlu, karena lu jadi ingat lagi, oh iya ya, gue sendiri yang ngomong harus bersyukur, terus gue juga nih yang lupa. Lu jadi kayak oh iya udah, lu jadi kayak diingatkan lagi. Makanya ini juga tujuan gue bikin konten remind ini. Jadi kayak bisa gue mungkin suatu saat nanti lagi ngerasain hal apa yang pernah gue sharing di sini, yang pernah gue ceritakan di masa lalu, atau ketika gue lihat lagi terus gue inget, oh iya ya, mungkin dulu Tuhan pernah nolong gue gini, kenapa gue sekarang harus khawatir, yang kayak lebih ke remind buat diri gue sendiri. Dan menurut gue setiap orang harus punya caranya masing-masing, entah itu dicatat atau entah itu lu tandain di Alkitab lo atau apapun itu. Semua orang harus punya caranya sendiri sih, gimana caranya buat ingat lagi sih, buat remind. Jadi setiap harinya lu diingetin tentang firman, atau lu satu tiap hari juga, itu termasuk caranya sih menurut gue. Jadi oke. Nah, buat penontonnya Agnes dan penonton kita malam hari ini, jadi kesimpulannya adalah jangan pernah ragu untuk memberikan hal-hal positif in your social media. Tenang aja, nggak ada yang, karena kalau ada yang judge berarti dia adalah punya pedang, hakim sesungguhnya adalah Tuhan. Karena sebenarnya ya, Nas ya, kita sebenarnya ngelakuin ini juga masih punya kekurangan teman-teman. Jadi kita tuh juga learning by doing gitu. Kita belajar, kita juga berbagi gitu. Jadi apapun yang Agnes bagikan, lalu kalau teman-teman ada yang sebagian mungkin penontonnya Agnes ada follow gue, itu kita pun juga sering jatuh bangun, tapi kita nggak tinggal di dalam hal yang kesalahan itu gitu. Jadi kita juga nggak ada kan manusia yang sempurna, tapi kita sama-sama terus belajar. Jadi apa, Nas? Kesimpulannya kalau gue ya nangkepnya, kesimpulannya adalah buat teman-teman yang mau berbagi hal-hal positif, jangan pernah ragu, teman-teman nggak pernah salah selama itu positif gitu, karena kan kita manusia terus belajar. Yeay. Kalau menurut gue sih ya nggak sempurna. Sebenarnya gue yang nyimpulin deh. Kalau menurut gue nggak sempurna itu hal yang wajar sih. Tapi poinnya adalah dimana lo menyadari di saat ketidaksempurnaan lo disempurnakan sama Tuhan, dan itu butuh disadari ya. Terkadang ada orang nggak sadar, oh gue nggak sempurna, tapi lo nggak sadar kalau lo sebenarnya udah disempurnakan sama Tuhan gitu. Itunya sih nggak sadarnya itu. Ya betul. Nah teman-teman harus catat juga tuh perihal bahwa kita sudah sempurna karena Tuhan yang menyempurnakan. Sekali. Itu kan dari aku, Nes. Lu cocok, Vin. Gue pengen denger lu bawain sharing firman, Vin. Kapan, Vin, pelayanan sharing firman? Undang gue pengen itu. Ya nggak apa-apa kalau di YouTube. Gue sharing firman. Enggak di YouTube. Sharing firman gue tuh cuman di gereja. Nah, jadi kalau mau, itu pun nggak yang di mimbar ya. Jadi kayak di kelompok-kelompok yang memang modelnya terbatas. Kalau di gereja mah itu mah urusannya youth pastor gitu. Nanti akhirnya Agnes dateng dong, Christian cek. Harus ada nadanya, nggak bisa gitu. Christian cek. Oh, gue dikerjain nih. Christian cek. Passwordnya. Thank you ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Tuh, ya.
pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Ya, sekali lagi ya. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Wah, ketemu aja habis sih, Nas. Bukan ke part 2 ya. Kalau emang ada, gue kayak pengen asik sih. Gue jujur merasa terberkati dengan konten lu. Meskipun gue belum pernah lihat gitu, tapi gue merasa bahwa wah, kalau lu ngelakuin ini secara rutin, sebenarnya lu udah berbagi hal positif gitu melalui obrolan santai ya. Tapi thank you banget Agnes. Dan Christian Cek. Terima kasih teman-teman yang udah nonton episode kali ini. God bless you semuanya. Semoga kita sama-sama tetap bertumbuh dalam Tuhan ya, tetap tinggal dalam Tuhan. Ya, masih ada sih sedikit lagi. Itu nggak apa-apa sih, itu adalah tentang kerandoman kita berdua dan pertanyaan-pertanyaan Kevin yang sangat random. Gak apa-apa kalau mau nonton buat hiburan aja gitu. Sekali lagi thank you, stay tune buat episode selanjutnya. Tadi adiknya siapa namanya? Samuel Gautama. Halo Samuel. Iya. Ada adik gue tuh nanya aja siapa. Ini temen SMA gue sampai sekarang gitu ya. Dede lu yang cewek bukan sih? Hai. Karin Warna Elim. Kan kita pernah ketemu. Pernah ketemu Ger? Kapan? Kan gue ke gereja lu, terus gue ke rumah lu. Oh iya bener. Gue ke rumah lu ketemu Karin. Kalau gue pikir-pikir lu tuh senyumannya tuh mirip siapa ya? Ada selebgram, coba ya gue lihat dulu ya. Aurel siapa ya? Yang bikin kayak pacar halu ya, lu tau gak? Challenge pacar halu. Aureli siapa? Iya. Ini Aureli. Nah lu tuh mirip tau, Nas. Kayak lu ada bakat, Nas, bikin kayak gitu, Nas. Ini terbuka nih sama para penonton lu nih. Punya mantan berapa, Nas? Tapi kalau SMA tuh berapa, Nas? Enggak guys, jadi lagi SMA itu gue emang punya komitmen, gue tuh gak mau pacaran dan gue menjalankan komitmen itu. Jadi biarpun gue deket sama siapapun, karena gue berpegang teguh sama komitmen gue, jadi gue gak pacaran. Gokil. Iya, gue saksinya sih, dia memang gak pacaran, tapi yang ngajar tetap banyak guys gitu. Kata siapa sih Kevin? Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Sabar Nas. Christian Cek.